pasir kita tertiup angin kencang atau ombak di situ. Itulah yang akhirnya kita sebagai bangsa negara Indonesia itu menjadi budak di negaranya sendiri atau tadi ini terjajah. Lalu bagaimana Bapak Ibu agar kita tidak tergolong dari yang dikatakan ayat tadi, Az-Zumar ayat 15, orang atau diri dan keluarga yang rugi. Agar tidak rugi, bagaimana solusi Islam? Islam memberikan solusi, yaitu yuk kita sama-sama ibda binafsik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Sama halnya dengan keluarga. Kita tidak bisa menyalahkan pasangan kita atau anak-anak kita atau orang tua kita. Tapi yuk kita awali dari diri kita. Kadang kita tembakan ini hanya menyalahkan orang lain, tapi lupa akan ke diri kita untuk feedback, evaluasi. Karenanya di sini Islam tidak mengunggulkan ego-ego, tapi mari kita kembali kepada petunjuk dan arahan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menata diri, menata ulang diri dan keluarga. Keluarga dalam arti bukan Bapak Ibu menikah lagi, tetapi dievaluasi, ya, di sini. Menata diri Bapak Ibu, kita kuatkan visi misi diri kita, ya. Sebagaimana falsafah hidup Muslim di dalam doa iftitah ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk lillahi rabbil alamin. Nah, manusia diciptakan Allah sebagai khalifah fil ardh, pemimpin, ya. Sampai malaikat Allah itu protes, kenapa manusia yang dijadikan pemimpin di muka bumi, padahal sudah jelas manusia itu akan berbuat zalim di muka bumi ini. Tetapi Allah memiliki memberikan penghargaan yang tertinggi-tingginya untuk manusia, tentu manusia yang beriman, ya, di sini, dan takwa, sehingga menjadi khalifah fil ardh. Karenanya semoga kita doakan besok atau mulai saat ini kita berdoa untuk agar Allah melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa iman dan takwanya kuat, kokoh, sehingga bangsa ini tidak disalahgunakan, ya. Baik pemimpin dalam kelas terkecil, di dalam keluarga, RT, RW, lingkungan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ajak diri kita, yuk kita semangatkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah. Ada masalah? Pada Allah minta, curhat, ya Allah, bisa di tengah malam, sepertiga malam terakhir, Bapak Ibu, ya, ini waktu-waktu yang sangat berharga, ya. Sepertiga malam terakhir bisa disebut waktu sahur itu luar biasa. Kalau belum bisa di sepertiga malam terakhir sebelum subuh, Bapak Ibu, ya, ini adalah sepertiga terakhir menjelang fajar, ya. Karena apa? Allah tidak hanya malam Jumat saja dan turun ke langit dunia, tapi setiap malam Allah turun ke langit dunia, melihat, menyaksikan hambanya. Bangun gak? Yang punya dosa bangun gak minta ampun? Yang punya hajat banyak, besar, bangun gak malam? Yang punya kesulitan bangun gak nih? Minta kepadaku, kata Allah, ya. Sampai Allah tunggu sampai datangnya fajar shodiq atau waktu subuh. 5 menit sebelum subuh, kalau kita bisa bangun, itu bisa kita langsung minta kepada Allah. Karenanya manfaatkan saat waktu-waktu Allah turun ke langit dunia, di samping waktu-waktu mustajab lainnya. Misalnya Bapak Ibu di dalam sholat, ya, kita bisa berdoa. Misalnya Bapak Ibu di dalam sholat itu kita bisa minta kepada Allah, karena sholat itu makna lainnya adalah berdoa. Yang pertama, ada 4 posisi di dalam sholat ini. Kita dikasih peluang-peluang doa yang ini kalau diulang-ulang, bahasa kitanya apa, ya,
doa itu lebih jos atau nendang gitu ya. Karena doa kita ini belum dikabulkan. Ada proposal doa kita yang belum terkabul sampai saat ini. Nah, ini diulang-ulang Bapak Ibu. Yang pertama saat membaca surat Al-Fatihah. Di dalam sholat surat Al-Fatihah adalah wajib Bapak Ibu. Kalau surat berarti sunnah. Maka membaca surat Al-Fatihah lebih baik kita di dalam hadis qudsi kita disarankan untuk berjeda, tidak diwasolkan, tidak dalam satu nafas. Misalnya dari basmalah kita berhenti dulu biar Allah menjawab doa kita. Karena di dalam surat Al-Fatihah 4 perkara ini adalah pujian kita kepada Allah. 4 perkara yang terakhir adalah hak kita sebagai seorang hamba meminta kepada Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ini pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ini adalah ujian kita kepada Allah. Jadi dijeda atau tumainah sejenak ya, kita tidak langsung ke ayat berikutnya. Nah, 4 perkara setelahnya ini hak kita sebagai seorang hamba meminta kepada Allah, yaitu mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Sampai waladhdallin. Itu adalah permohonan kita. Itu posisi pertama. Nah, nanti kerentak di hati kita minta proposal doa kita baik dunia akhirat, untuk pasangan kita, anak pertama, kedua dan seterusnya, untuk pekerjaan, karir dan seterusnya disampaikan. Tapi karena ini di dalam sholat agar tidak menambah apa yang Allah berikan dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, maka cukup kerentak di hati saja, tidak dilafazkan. Yang kedua adalah posisi ruku Bapak Ibu. Saat ruku, selesai kita membaca tasbih ruku, bacaan ruku, maka kita diperbolehkan untuk berdoa. Lagi-lagi tidak dilafazkan, cukup di suara hati saja. Baru kita bangkit. Yang ketiga adalah posisi saat kita sujud, baik sujud pertama maupun sujud terakhir. Jadi sujud semua sujud ya, sujud pertama, kedua dan seterusnya. Yang keempat adalah sebelum salam. Saat kita sudah selesai membaca sholawat Hamidum Majid selesai, kita berdoa ya. Yang boleh dilafazkan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ada 4 perkara kita berdoa sebelum salam, yaitu memohon perlindungan ya kepada Allah, yaitu dijauhkan dari neraka jahanam atau siksa jahanam, kemudian fitnah kehidupan, kematian dan kejahatan dajjal. Ini boleh disebutkan karena ada contoh dari Rasulullah, itu doanya. Kalau yang lainnya kita bisa di batin kita untuk berdoa sebelum salam, baru salam. Nah, ini kalau kita ulang-ulang, Masya Allah bisa terbukti ya, dibuktikan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah pengokohan keislaman kita. Dikokohkan keislaman kita dengan membaca buku-buku, mendengarkan pelajaran-pelajaran atau ilmu keislaman agama kita. Sekarang medsos sudah banyak, tinggal kita milih-milih yang baik-baik. Kemudian seperti ini ya, kajian-kajian, bisa menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Ini as-sholah artinya yang secara hablum minallah kita kuatkan. Kita mungkin sholatnya belum ada yang bolong-bolong atau ada yang telat, kita perbaiki ya. Dan hal-hal lain mungkin puasa Ramadan masih punya hutang bisa dicicil, yang tidak punya hutang bisa memperbanyak amalan sunnah atau puasa sunnah Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid ya, bukan puasa muti tapi pertengahan bulan Hijriah 13, 14, 15, yang ini pahalanya seperti puasa 1 tahun Bapak Ibu. Jadi kalender yang Hijriahnya atau tanggal Jawa ya. Kemudian puasa sunnah Daud ya, selang-seling, sehari puasa sehari tidak. Jadi tidak perlu puasa berturut-turut karena yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kita adalah diantaranya seperti itu.
Kemudian muasyarah, ini artinya secara hablum minan nasnya kita perbaiki Bapak Ibu. Sudahkah kita peduli dengan tetangga kita, ada yang sakit, kelaparan dan sebagainya, dan seterusnya. Sama halnya dengan menata diri, menata keluarga sama juga. Visi misi keluarga kita mau dibawa kemana? Keluarga Jannati, Baitul Jannati ya. Keluarga rumah tangga Bapak Ibu adalah menjadi ladang pahala. Ibu Bapak bekerja dari atau bangun dari sebelum matahari terbit sampai apa ya Bu? Kalau Ibu sampai mata Bapak, mata suami merem ya. Karena kalau sampai jam 6 matahari tenggelam itu masih ya seorang ibu, kalau sang suami belum tidur itu biasanya masih tetap bekerja ya melayani suami. Nah ini Bapak Ibu, kalau rumah tangga kita, keluarga kita ini menjadi baiti zanati ya, visi misinya dan menjadi ladang pahala, jerih payah Bapak Ibu, keletihan dan sebagainya, ini menjadi pahala semuanya, bukan beban akhirnya saling menuntut, mengungkit dan sebagainya. Potret keluarga di Indonesia, pakar keluarga ini memberikan beberapa model potret keluarga Bapak Ibu. Yang pertama adalah potret keluarga seperti arena tinju. Ini kita bisa evaluasi apakah keluarga kita masuk kepada keluarga yang seperti arena tinju. Sang suami berada di sudut merah, atau sebaliknya sang istri yang berada sudut biru, dan kita tahu bahwa pertandingan tinju ini saling menjatuhkan ya, satu sama lainnya semuanya pengen menang, tidak ada yang kalah, dan penontonnya adalah anak-anak kita. Melihat adanya gerabah terbang sudah lunas apa belum ya di sini, yang nantinya akan menjadi trauma untuk anak-anak kita sampai dewasa. Ini tentunya tidak kita inginkan keluarga seperti arena tinju. Yang kedua adalah keluarga seperti rumah sakit, saling menyakiti, saling mengungkit satu sama lainnya, merasa berjasa dan sebagainya. Yang ketiga, potret keluarga seperti kuburan, teduh, sepi, senyap, dinaungi pohon kamboja ya, kecuali pada musim-musim tertentu kuburan itu ramai ya Bapak Ibu ya, di Ramadan atau akhir Sya'ban, Syawal dan seterusnya. Artinya apa? Potret keluarga, ibu, bapak, anak hidup dalam satu atap, tetapi saling meneng-menengan, diam-diam, karena sudah ada HP Android, yang bapak di ruang tamu, ibu di dapur, anak di kamar, semuanya sibuk dengan benda setimpat itu. Terasa seatap dekat, tapi kayaknya jauh. Yang jauh jadi dekat ya, karena tadi ya gitu. Jadi semuanya saling diam, tidak ada komunikasi yang dibangun secara baik. Sampai halnya pernah terjadi seorang suami pesan kepada sang istri, Bu, bangunin bapak jam 6 berangkat gasing. Sang ibu juga ketika sudah jam 6 bahkan sebelumnya sudah membangunkan bapaknya. Tapi ini tidak didasari tadi komunikasi yang baik, tapi hanya diam-diam membangunkannya lewat HP kalau sekarang. Yang bapak juga lewat WA-nya. Kalau zaman dulu sebelum ada HP ditulis di kertas ya. Sampai akhirnya bapak bangun, begitu kaget melihat sudah jam 10, hampir mau marah kepada ibunya, istrinya. Tapi jatuhlah di samping tempat tidurnya sehelai kertas, bapak bangun sudah jam 6. Ternyata ini semua sudah melakukan tugas, tapi tadi tidak ada komunikasi yang baik sehingga yang ada seperti itu. Contoh potret keluarga seperti kuburan. Yang keempat adalah potret keluarga seperti pasar Bapak Ibu. Ada pasar itu ada penjual, ada pembeli, ada barang dagangan, ada alat yang buat pembayaran. Pasar itu sepi apa ramai Pak? Bu, ramai banget kecuali pasar sepi ya di sini. Nah ini kalau dulu seorang istri, seorang ibu waktu baru dilamar itu pendiam ya Bapak ya. Setelah